terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa sekalian. Ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Kita masih membahas materi mengenai peluang, dan untuk saat ini fokus kita tentang peluang teoretik. Siswa sekalian, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai peluang empirik, di mana nilai peluang tersebut ditentukan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Kalau peluang teoretik tidak melihat apakah percobaan itu sudah dilakukan atau tidak, tapi yang dilihat berdasarkan banyaknya kemungkinan yang ada. Nah, peluang teoretik ini biasa disebut peluang saja. Jadi kalau ada permasalahan, ada soal yang menanyakan tentukan peluang dari kejadian A, tentu yang dimaksud di situ adalah peluang teoretiknya, bukan peluang empirik. Baik, siswa sekalian, sekali lagi yang dimaksud dengan peluang teoretik adalah nilai kemungkinan suatu kejadian berdasarkan banyaknya kemungkinan yang ada. Kata banyaknya kemungkinan yang ada ini saya garis bawahi. Jadi, apabila kita ingin menentukan nilai peluang teoretik, saya menyebutnya peluang saja. Apabila kita ingin menentukan nilai peluang, maka hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan, kita harus bisa menentukan banyaknya kemungkinan yang ada dengan benar. Ini cara menentukan nilai peluang teoretik. Sekali lagi saya menyebutnya nilai peluang saja. Peluang kejadian A, maka tinggal dibandingkan saja berapa banyaknya kejadian A dengan banyaknya kemungkinan yang ada. Sebelum kita menentukan nilai peluang, ada beberapa istilah dulu yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan dari semua kemungkinan yang ada. Sekali lagi, himpunan. Jadi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, titik sampel. Titik sampel itu adalah kemungkinan yang muncul atau kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh berikut ini. Pada percobaan pelemparan sebuah koin yang sisinya terdiri dari angka dan gambar, maka titik sampelnya adalah kejadian muncul angka
dan kejadian muncul gambar. Tidak ada yang lain. Hanya dua kejadian itu saja pada percobaan ini. Nah, ruang sampelnya biasa dinyatakan dengan S adalah himpunan dari semua kemungkinan ini. Kalau menyatakan himpunan pakai kurung kurawal. Anggotanya semua kemungkinan yang ada ini, yaitu A dan G. Banyaknya anggota ruang sampel biasa disimbolkan dengan NS. Ada dua buah. Ya kan? A dan G. Itu cara menentukan ruang sampel dan titik sampel. Contoh yang berikutnya supaya makin memahami. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu terdiri dari 6 sisi. Atau kita menyebutnya 6 mata dadu. Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, dan mata 5, serta mata 6. Kalau begitu, titik sampel dari kejadian ini adalah muncul mata 1. Kita simbolkan dengan 1 saja. Muncul mata 2, muncul mata 3, muncul mata 4, mata 5, dan muncul mata dadu 6. Inilah titik sampelnya. Ruang sampelnya, buka kurung kurawal, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Sebelum Anda menentukan nilai peluang, maka Anda harus sudah memastikan bahwa ruang sampel dari kejadian tersebut sudah Anda tentukan dengan benar. Nah, coba perhatikan contoh yang berikut ini. Pada percobaan pelemparan 2 buah koin sekaligus. Kalau tadi benda yang digunakan untuk percobaan hanya 1 koin dan 1 dadu. Bagaimana kalau 2 buah koin sekaligus? Bendanya lebih dari 1. Tentukan ruang sampelnya. Untuk benda yang lebih dari 1, siswa sekalian, maka sebaiknya jangan menggunakan dengan cara mendaftar seperti tadi. Karena sangat rentan terjadi kesalahan. Cara yang paling praktis adalah dengan diagram pohon atau dengan tabel. Baik, yang pertama kita gunakan dulu dengan diagram pohon. Coba perhatikan. Nanti kita bandingkan dengan cara menggunakan tabel. Silahkan Anda tentukan mana menurut Anda yang lebih mudah untuk digunakan. Ada 2 buah koin. Koin 1 dan koin yang kedua. Koin yang 1 kemungkinannya bisa muncul angka. Bisa juga muncul gambar. Saya tulis agak jauh di bawah, karena kita harus membuat cabang-cabang seperti pohon. Kalau koin yang pertama muncul angka, maka koin yang kedua ada 2 kemungkinan. Kalau tidak angka, gambar kan? Ini untuk kejadian koin 1 muncul angka. Ingat, koin 1 juga bisa muncul gambar. Kalau koin 1-nya muncul gambar, maka koin keduanya kemungkinannya bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Maka kejadian pelemparan 2 koin ini bisa saja koin yang pertama muncul angka, keduanya muncul angka, seperti ini, AA, angka gambar, gambar angka gambar berbeda dengan gambar angka. Kalau angka gambar artinya koin yang pertamanya muncul angka, yang keduanya muncul gambar. Ya kan? Nah, kalau yang ini, kedua koin muncul gambar. Inilah kejadian-kejadian yang mungkin pada pelemparan 2 buah koin sekaligus. Cara seperti ini dinamakan diagram pohon. Lalu bandingkan dengan cara tabel. Tabelnya bisa seperti ini. Ada 2 buah koin, koin 1 dan koin 2.
Koin 1 kemungkinannya bisa angka dan gambar. Demikian juga koin 2. Maka sel-sel dari tabel ini dapat kita tuliskan seperti ini. Sel ini adalah koin pertama muncul angka, keduanya muncul angka. Berarti AA. Kalau sel yang ini, koin pertamanya muncul gambar, yang keduanya muncul angka. Kalau yang ini, AG, yang pertamanya kan angka. Kalau yang ini, kedua-duanya muncul gambar. Dengan demikian, titik sampel dari percobaan ini adalah yang ini. AA, AG, GA, atau kedua-duanya gambar. Dan ruang sampelnya adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin ini. Banyaknya anggota ruang sampel ada 4 buah. Sekali lagi, ini cara menentukan ruang sampel apabila benda yang digunakan untuk percobaan lebih dari 1. Sebaiknya menggunakan dengan cara tabel atau dengan diagram pohon. Coba kita tentukan ruang sampel pada percobaan pelemparan 3 buah koin sekaligus. Saya hanya akan menyontohkan dengan diagram pohon saja ya, tidak dengan tabel. Dengan cara tabel silakan Anda lakukan sendiri. Untuk diagram pohon kan ada 3 koin. Koin satunya bisa muncul angka. Ini agak saya buatkan ke tengah sedikit. Dan bisa juga muncul gambar. Karena kita harus membuat cabang-cabang dari diagram tersebut. Kalau yang pertamanya muncul angka, maka koin yang keduanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak muncul angka, muncul gambar. Nah, kalau poin yang keduanya muncul gambar, yang ketiganya bagaimana? Yang ketiganya juga ada 2 kemungkinan. Kalau tidak angka, gambar. Selesai untuk cabang yang pertama. Selanjutnya, kalau koin yang pertama muncul angka, yang kedua kan bisa kemungkinannya muncul gambar. Koin yang ketiganya bagaimana? Koin yang ketiganya juga ada 2 kemungkinan. Kalau tidak angka, gambar. Sehingga terbentuklah cabang-cabang seperti ini. Selesai untuk koin yang pertama kemungkinannya angka. Selanjutnya koin yang pertama juga ada kemungkinan gambar. Kalau koin yang pertama gambar, yang kedua bisa angka, bisa juga gambar. Kalau koin yang keduanya muncul angka, yang ketiganya karena ada 3 koin bisa saja angka, bisa juga gambar. Demikian juga yang ini. Koin yang ketiganya bisa angka, bisa gambar. Sehingga kejadian-kejadian dari percobaan ini adalah ketiga-tiganya angka. Jadi yang pertama angka, kedua angka, ketiga angka. Atau pertama angka, kedua angka, ketiganya gambar. Jadi ini angka-angka gambar. Kalau yang ini pertama angka, kedua gambar, ketiganya angka. Angka, gambar, angka. Yang ini angka, gambar, gambar. Ini gambar, angka, dan angka. Kalau yang ini gambar, angka, gambar. Yang ini pertama gambar, kedua gambar, ketiganya angka. Dan kalau yang ini kejadiannya ketiga-tiganya muncul gambar. Inilah kejadian-kejadian dari percobaan pelemparan 3 buah koin ini. Jadi ada 8 kemungkinan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa
Titik sampelnya adalah ya kejadian-kejadian ini. Ketiga-tiganya angka-angka gambar, sampai yang paling terakhir adalah ketiga-tiganya muncul gambar. Ruang sampelnya himpunan dari semua kejadian ini. Banyaknya anggota ruang sampelnya ada 8 buah. Baik siswa sekalian, ada cara yang lebih praktis di dalam menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel atau banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, coba kita tarik kesimpulan dari apa yang kita lakukan tadi. Kalau kita melakukan percobaan dengan menggunakan satu buah koin, satu buah koin itu hanya ada 2 kemungkinan kan? Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak angka, gambar. Berarti banyaknya kemungkinan ada 2. Kalau satu dadu, ada 6 kemungkinan. Kalau tidak muncul mata 1, mata 2, mata 3, bisa mata 4, sampai yang terakhir mata 6. Jadi banyak kemungkinan ada 6. Kalau 2 koin, 2 koin, koin yang pertama kemungkinannya ada 2 kan? Kalau tidak angka, gambar. Ini koin yang pertama ada 2. Koin yang keduanya. Koin yang keduanya juga ada 2. Maka banyaknya kemungkinan atau banyaknya anggota ruang sampel tadi sudah kita lakukan. 2 koin ada 4. Kalau 3 koin. 3 koin itu koin yang pertamanya ada 2 kemungkinan. Koin yang keduanya juga 2 kemungkinan. Dan koin yang ketiganya juga ada 2 kemungkinan. Banyaknya anggota ruang sampelnya ada 8. Tadi sudah kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita tampilkan ini, Anda sudah mulai bisa menarik kesimpulan. Bagaimana kalau 1 koin dan 1 dadu? Berapa banyaknya kemungkinan? 1 koin ada 2 kemungkinan. Kalau 1 dadu ada 6. Maka cobalah Anda buatkan diagram pohon atau tabelnya. Anda akan mendapatkan ada 12 kemungkinan. Atau banyaknya anggota ruang sampelnya ada 12. Bagaimana kalau 2 dadu? Dadu yang pertama ada 6 kemungkinan. Dadu yang kedua juga ada 6 kemungkinan. Maka banyaknya kemungkinan yang ada 36 buah kemungkinan. Apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita lakukan ini? Oh, ternyata untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya kemungkinan yang ada, cukup dikalikan kemungkinan-kemungkinan tiap benda yang digunakan untuk percobaan tersebut. Seperti ini. 2 dadu, berarti dadu yang pertama ada 6 kemungkinan, yang keduanya juga 6. Kita kalikan hasilnya 36. 3 koin. Koin yang pertama ada 2, yang keduanya 2 kemungkinan, yang ketiga ada 2 kemungkinan, kita kalikan hasilnya ada 8 kemungkinan. Itulah cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menentukan banyaknya kemungkinan dari sebuah percobaan. Jadi kesimpulannya, NS-nya tinggal dikalikan saja. Banyaknya kemungkinan yang pertama, banyaknya kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga, dan seterusnya. Tergantung berapa banyak benda yang kita gunakan untuk percobaan. Setelah kita mampu menentukan ruang sampel dengan tepat, maka saya yakin Anda pasti akan dapat menentukan nilai peluang suatu kejadian dengan mudah. Coba kita terapkan dengan contoh berikut ini. 3 buah koin yang terdiri dari angka dan gambar dilempar sekaligus. Tentukan nilai peluang kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Diketahui ada 3 buah koin.
yang dilempar sekaligus. Berarti NS-nya tinggal kita kalikan. Koin yang pertama ada 2. Koin yang kedua 2 kemungkinan. Koin yang ketiganya 2 kemungkinan juga. 2 dikalikan 2 dikalikan 2, 8. Jadi NS-nya banyaknya kemungkinan ada 8 kejadian. Kita diminta untuk menentukan nilai peluang kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Artinya kita harus bisa menentukan ada berapa kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar pada percobaan ini. Coba kita daftar dulu. Kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Saya simbolkan seperti ini. Apa saja kejadiannya? 2 angka berarti AAG, AGA. Masih ada satu lagi, yaitu GAA. Jadi banyaknya kejadian muncul 2 angka 1 gambar, ada 3 kejadian pada percobaan ini. Selanjutnya kita tentukan nilai peluangnya. Peluang 2 angka 1 gambar, tinggal kita bandingkan saja. Banyaknya kejadian 2 angka 1 gambar dengan banyaknya kemungkinan. Ada 3 kejadian, 2 angka 1 gambar, 1, 2, 3. Banyaknya kemungkinan ada 8. Jadi nilai peluangnya adalah 3/8. Kesimpulannya, nilai peluang kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar adalah 3/8. Inilah cara menentukan nilai peluang. Sekali lagi kata kuncinya kita harus bisa menentukan banyaknya kejadian yang mungkin dengan banyaknya kejadian yang dimaksud. Lalu kita bandingkan saja. Contoh berikutnya, supaya lebih mantap. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 buah dadu sekaligus. Tentukan nilai peluang muncul mata dadu kembar. Kita jawab, percobaannya menggunakan 2 buah dadu. Berarti banyaknya kemungkinan dadu yang pertama ada 6 kemungkinan. Dadu yang keduanya juga 6 kemungkinan. 6 dikali 6, 36. Jadi banyaknya kemungkinan yang ada pada percobaan ini ada 36 kemungkinan. Lalu kejadian yang dimaksud adalah muncul mata dadu kembar. Kejadian muncul mata dadu kembar bisa saja satu-satu kan? 2-2, artinya mata dadu yang pertama muncul mata 2, yang keduanya juga mata 2, itu kan kembar. 3-3, 4-4, 5-5, dan 6-6. Inilah kejadian-kejadian mata dadu kembar. Ada 6 kejadian. Maka peluang muncul mata dadu kembar, kita jawab. Kita simbolkan dengan P kembar. Yaitu banyak kejadian muncul mata dadu kembar kita bandingkan dengan banyak kemungkinan. Kejadian mata dadu kembar ini ada 6. Lalu banyak kemungkinannya ada 36. 6/36 disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 6. Pembilangnya dibagi 6 menjadi 1, penyebutnya dibagi 6 jadi 36 dibagi 6 adalah 6, jadi 1/6. Dengan demikian kesimpulannya, nilai peluang muncul mata dadu kembar adalah 1/6. Baik siswa sekalian, saya kira penjelasan mengenai cara menentukan nilai peluang, dalam hal ini peluang teoretik,
sudah cukup. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Pastinya kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.